Thank you Kak Prita, keren banget ya. Jadi emang bener banget ya Kak ya, kalau investasi itu harus dari saat muda Kak, untuk menghindari hutang dan bisa jadi pegangan buat di masa tuanya nanti. Betul. Nah Kak Prita, untuk mempersingkat langsung aja Kak, untuk di sesi Q&A mau nanya, mungkin bisa dipilih Biar pertanyaannya lebih Kak banyak ya pertanyaan yang bisa kita jawab. dari Putri Adelia, diizinkan ya Putri Adelia bisa on cam dan di unmute. Ada Mbak Putri Adelianya? Atau mungkin dia lagi pasang-pasang jilbab kali. Oke, dibacain aja mungkin pertanyaan Mbak Sherry. Dibacain aja ya, biar cepat. Oke. Mbak Prita, saya Putri izin mau bertanya, kalau dana darurat kan harus disediain 12 kali biaya living. Apakah ada ketentuan seperti dana darurat ketika menyiapkan dana pensiun? Oke, jadi gini prinsipnya ya, karena kita sekarang lagi masa pandemi ini, jadi kan kalian mestinya tahu bahwa yang namanya kondisi tak terduga itu bisa datang kapan aja. Karena kondisi yang tak terduga bisa datang kapan aja, itulah pentingnya kita punya dana darurat. Nah, kenapa sih dibilang sebaiknya memiliki 12 kali biaya living? Karena terutama kalau udah berkeluarga. Kan kalau misalnya sampai terjadi apa-apa pada kepala keluarganya, atau misalnya kalian mahasiswa nih, kalian masih punya orang tua, ingetin orang tua kalian, punya nggak dana darurat tapi 12 kali pengeluaran rutin bulanan atau post living. Karena aku khawatir banget kalau memang terjadi apa-apa sama orang tua kalian, nah nanti bisa-bisa jadi berantakan gitu, dan itu bisa kemana-mana. Nah, kenapa sih kita mesti 12 kali? Karena logikanya gini, kalau misalnya ya, keluarga ini punya anak, kemudian terjadi masalah, misalnya jadi PHK nih, punten banget kepada orang tuanya. Nah, berarti kan anaknya itu kan tidak mungkin dong langsung putus sekolah gitu ya. Nah, otomatis dia tuh harus tetap bisa bersekolah selama 12 bulan ke depan. Jadi kenapa istilahnya tuh penyediaannya itu sebaiknya hingga 12 bulan ke depan. Jadi itu esensinya kenapa harus 12 bulan. Kalau memang belum mampu untuk menyediakan 12 bulan, ya udah minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan, tetapi itu yang paling udah minimal banget. Kira-kira begitu. Oke deh, semoga menjawab pertanyaan Mbak Putri ya dari jawaban Mbak Pritanya. Oke, boleh di pertanyaan selanjutnya oleh Rafika Juliana. Boleh di open mic dan on cam untuk bertanya langsung dengan Mbak Prita. Kak Rafika Juliana. Halo. Oke, dibacakan lagi aja deh Kak ya, soalnya banyak banget nih pertanyaannya. Oke nih, dari Kak Rafika Juliana. Selamat malam Kak, izin bertanya bagaimana cara investasi yang baik jika belum ada pemasukan yang tetap? Oke, jadi kalau misalnya kita belum punya pemasukan yang tetap, berarti investasi itu benar-benar kita lakukan setiap kita dapat pemasukan. Jadi berapapun pemasukan yang kita dapat, usahain banget for a start itu kalian bisa sisihkan kira-kira 5 hingga 10%-nya. Nah, makanya aku ajak kalian dengan konsep Hapsari tadi. Karena kalau konsepnya Hapsari sebenarnya kalian kan coba untuk menyisihkan tiap hari nih. Jadi terlepas dari uangnya masuk atau enggak, kita coba nyisihin 10.000 tiap hari. Tapi kalau 10.000 nggak bisa, ya udah kamu turunin aja ke 5.000. Dengan konsep seperti itu, sebenarnya dibangun adalah habitnya. Jadi pada saat pemasukannya, misalnya kita dapat nih uang saku kayak atau apa kayak gitu. Nah itu nanti kita langsung bisa tuh menyisihkan paling enggak 10% lah gitu ya dari penghasilan kita. Nanti kalau misalnya kita udah beneran kerja, karena kita udah lulus kuliah barangkali, nah kalian mesti naikin tuh, jangan cuma berhenti di 10%, karena mumpung masih belum memiliki tanggungan, itu aku selalu suggest bisa ngumpulin hingga 30% dari pemasukan kita. Kira-kira seperti itu. Boleh Kak satu pertanyaan terakhir lagi karena jamnya sangat terbatas. Ini dari Kak Rehanisa. Malam Kak, saya mau nanya ini, kan banyak nih yang bilang kalau bisa investasi itu diverifikasi. Nah, kalau untuk mahasiswa kira-kira ada saran untuk diverifikasi investasi, mungkin presentasi di instrumen mana aja gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk yang masih muda, muda sekali ya seperti mahasiswa, sebenarnya aku belum suggest untuk terlalu mendiversify. Kalian cukup
ditaruh di 2 tempat aja gitu ya. Karena you're actually learning dan kamu juga sekarang masih sambil mengumpulkan uang. Jadi step by step, again step by step. Diversifikasinya kemana? Yang satu adalah dana darurat, yaitu biasanya di aset cash liquid. Aku biasanya pakai tabungan. Nah, sedangkan satunya lagi ya terserah nih kamu mulai investasi di mana. Let's say kamu mau mulai emas dulu. Ya udah start dengan emas dulu. Nanti seiring yang pertambahan penghasilan, baru kamu start misalnya di reksadana. Tanpa kamu start di reksadana, baru kamu masuk ke saham. Kira-kira kayak gitu. Jadi everything is step by step. Jadi tidak perlu untuk kayak langsung agresif gitu. Wah ini kecuali kamu dapat warisan. Kalau kamu dapat warisan itu beda cerita. Tapi kalau misalnya enggak, ya kamu kumpulin misalnya sekarang dari apapun penghasilan yang kamu punya, atau mungkin uang aku suggest benar-benar kalian step by step. It's better to have investasi yang benar-benar fondasinya kuat dibandingin kayak punya di sana sini tapi paling punyanya 10.000 di sini, 50.000 di sini, 100.000 di sini, ada pusing gitu ya. Jadi benar-benar fokus aja dulu setahun pelajari itu baru next year-nya. Terus jangan pernah berpikir gini kayak misalnya mungkin kalian tuh kan cuan, oh rugi deh nyesel. Tenang aja, orang tuh cuma biasanya keluar-keluar kalau cuan. Kalau dia lagi nggak cuan atau dia bahkan lagi potential loss, mereka nggak bakal keluar-keluar. Jadi kamu nggak usah takut gitu ya. Akan selalu ada momennya untuk kalian nanti juga bisa memperoleh hasil dari investasi tersebut. Boleh Kak Prita boleh membagikan closing statement ke kita Kak, dan kita juga sedang mengajak anak-anak yang mengikuti webinar pada hari ini untuk menggalang aksi dana Kak, untuk jadi dananya ini akan disalurkan kepada teman-teman kita yang menengah ke bawah, terlebihnya di bidang pendidikan. Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang masih muda nih, aku senang banget hari ini kalian mau menginvestasikan waktu untuk belajar dan menambah ilmu. Nah, yang namanya investasi itu adalah sebuah proses dan proses ini harus dilalui dengan good money habit dan juga pengelolaan keuangan yang baik. Nah, salah satu aspek dari pengelolaan keuangan itu untuk para millennials awal atau para Gen Z adalah bukan cuma spending, tapi juga saving dan also giving. Jadi jangan lupa untuk berderma juga, karena dari situlah akhirnya kita jadi menyadari bahwa kita tuh sebetulnya sangat beruntung. Saat kita mampu untuk mendermakan uang yang kita miliki, berarti artinya kita mampu untuk menolong orang lain. Dan pada saat kita mampu menolong orang lain, artinya kita bisa mengelola hidup kita masing-masing. Jadi pastikan kalian mengelola keuangan dengan baik, jangan cuma memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan sekitar. Kalau misalnya kita belum bisa bersedekah dengan uang, sedekahlah dengan hal yang lain. Salah satunya dengan ilmu. Jadi jangan lupa untuk share materi hari ini dan catatan kalian di Instagram kalian ya, supaya semakin banyak lagi yang bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan kita hari ini.